Dikisahkan di kota Syam, Syria, terdapat seorang pendeta Yahudi yang sangat membenci Rasulullah. Di kota Syam ini ia memiliki kegiatan keagamaan atau pengajian yang diadakan setiap hari Sabtu. Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan ribu jamaahnya yang berkumpul untuk membaca kitab Taurat bersama-sama. Suatu saat, ketika pendeta ini sedang mempersiapkan materi yang akan diajarkan, ia menemukan sebuah bagian dalam kitab Taurat yang berbicara tentang sejarah keagungan Nabi Muhammad. Namun, karena rasa bencinya terhadap Rasulullah, dia merobek lembaran tersebut dari kitab Tauratnya pada hari Sabtu berikutnya atau minggu kedua. Kemudian pada pekan hari Sabtu berikutnya atau minggu ketiga, ketika ia sedang menyiapkan materi lain dari kitab Taurat untuk diajarkan kepada santri-santrinya, dia kembali menemukan 24 lembar dalam kitab Taurat yang juga berbicara tentang sejarah Rasulullah. Tanpa ragu, dia pun merobek ke-24 halaman tersebut. Karena telah merobek semua cerita tentang Nabi Muhammad dalam kitab Taurat, pendeta ini semakin penasaran tentang bagaimana Nabi Muhammad ini dan mengapa namanya disebut dalam kitab Taurat. Rasa penasaran ini semakin bertambah hingga akhirnya dia berencana untuk pergi bertemu dengan Nabi Muhammad. Waktu sekitar 30 hari jika menggunakan unta. Ini berarti dia harus meninggalkan pengajiannya yang rutin, setidaknya selama 8 pertemuan. Hal ini tentu saja menjadi beban yang berat bagi para santri-santrinya. Kemudian salah seorang santri mencoba mengingatkan sang pendeta, bahwa sebaiknya Tuan Pendeta tidak pergi menemui Muhammad, karena siapapun yang bertemu dengannya, pasti akan tunduk kepadanya. Dia bertanya, kalau nanti Anda tunduk kepada Muhammad, lalu siapa yang akan memimpin kami? Mendengar nasihat santri-santrinya, sang pendeta mengurung niatnya untuk pergi ke Madinah. Namun, seminggu kemudian, niatnya untuk bertemu Nabi Muhammad muncul lagi. Kali ini, sang pendeta semakin penasaran, tetapi lagi-lagi santri-santrinya melarangnya pergi ke Madinah. Bahkan ketika dia mencoba pamitan, mereka selalu menahannya. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan santri-santrinya tidak pernah mengizinkannya pergi menemui Nabi Muhammad. Akhirnya, karena keinginannya yang tak tertahankan lagi, sang pendeta berkata kepada santri-santrinya, "Aku berharap kalian memperkenankan agar aku bertemu dengan Muhammad." Mendengar perkataan sang pendeta, akhirnya para santri merelakan pendetanya untuk pergi menemui Nabi Muhammad di Madinah. Akhirnya, pada suatu hari, sang pendeta berangkat ke kota Madinah. Perjalanan itu memakan waktu selama 30 hari, dan akhirnya dia tiba di pintu gerbang kota Madinah. Di sana, sang pendeta bertemu dengan seorang laki-laki tampan, berkulit putih, berbadan tinggi, dan berpakaian serba putih. Karena kegagahannya, sang pendeta mengira bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Muhammad. Kemudian sang pendeta mendekati laki-laki tersebut dan menyapa, "Assalamualaikum, ya Muhammad." Laki-laki tampan berbaju putih itu langsung menangis mendengar salam tersebut. Melihat situasi yang aneh ini, sang pendeta menjadi heran mengapa laki-laki tersebut menangis. Laki-laki itu mendekati sang pendeta dan bertanya, "Wahai Tuan, Anda berasal dari mana?" Sang pendeta menjawab, "Aku berasal dari tempat yang sangat jauh. Aku dari Syam, dan ingin sekali bertemu dengan Muhammad." Mendengar jawaban sang pendeta, laki-laki tersebut segera mengantarkannya menghadap Nabi Muhammad. Dia membawa sang pendeta ke Masjid Nabawi. Sang pendeta kemudian menyadari bahwa laki-laki tampan tersebut bukanlah Nabi Muhammad. Rasa penasarannya membuatnya semakin tak sabar untuk segera bertemu dengan Nabi Muhammad. Belakangan, diketahui bahwa laki-laki tampan berbaju putih itu adalah Salman Al-Farisi. Ketika sampai di Masjid Nabawi, sebelum masuk, sang pendeta mengucapkan salam, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum ya Muhammad." Seketika, semua sahabat yang berada di dalam masjid pun menangis terseduh-seduh. Kemudian, saat suasana masjid masih dipenuhi dengan suara isak tangis, Ali bin Abi Thalib mendekati sang pendeta dan bertanya, "Wahai Tuan, dari mana Anda berasal?" Sang pendeta menjawab, "Aku berasal dari negeri Syam dan sengaja datang ke sini untuk bertemu dengan Muhammad." Ali menjawab, "Terlambat, beliau telah wafat sejak seminggu yang lalu." Sang pendeta pun kaget sekaligus menyesal mendengar kabar tersebut. Kemudian sang pendeta bertanya, "Bolehkah aku melihat jubahnya Nabi Muhammad?" Lalu Sayyidina Ali menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengambilkan jubah milik Nabi Muhammad. Bilal pergi ke rumah Fatimah dan memberitahukan maksudnya. Ketika Sayyidah Fatimah membuka lemari tempat jubah itu disimpan, ia langsung menangis, teringat akan bau harum tubuh ayahandanya. Maka, diberikannya jubah itu kepada Bilal, yang kemudian membawanya ke masjid dan memberikannya kepada Ali. Setelah dihamparkan, sang pendeta mencium jubah itu, lalu berkata, "Ternyata benar, dia utusan Allah." Beginilah bau harum Nabi Muhammad seperti yang disampaikan dalam kitab Taurat. Tak hanya bau harum saja, ketika jubah itu dihamparkan, sang pendeta juga melihat ada 12 tambalan pada jubah itu, dan ia meyakini bahwa jumlah itu sesuai dengan apa yang diterangkan dalam kitab Taurat. Akhirnya, sang pendeta sangat yakin bahwa Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah, dan dia adalah nabi penutup di antara semua nabi, sebagaimana yang tertera dalam Taurat. Kemudian sang pendeta berkata pada Ali, "Wahai Ali, bagaimana caranya aku bisa masuk Islam?" Ali menjawab, "Katakanlah, asyhadu an la ilaha illallahu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Pendeta itu pun mengikuti dan menjadi seorang muslim setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Setelah menjadi seorang muslim, sang pendeta berkata, "Wahai sahabatku Ali,
bolehkah aku berziarah ke makam Rasulullah? Ali menyuruh Bilal untuk mengantarkannya. Ketika sampai di sana, sang pendeta mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, aku ingin bertemu Muhammad, tapi kini aku sudah terlambat, dan aku ingin engkau mempertemukanku dengannya di alam barzah. Aku mohon ya Allah, matikanlah aku." Tiba-tiba, sang pendeta terjatuh dan langsung meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Demikian kisah seorang pendeta Yahudi yang dulu sangat membenci Rasulullah. Namun, pada akhirnya ia memeluk Islam karena kitab Tauratnya sendiri, dan meninggal di samping kubur Rasulullah. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tersebut. Salah satunya, benar-benar mempelajari kitab agamanya yakni versi asli, maka di sana akan ditemukan nama Muhammad sebagai nabi terakhir. Semoga kisah ini memberi pelajaran bagi kita makhluk Allah yang senantiasa tak luput dari kesalahan. Kami akan mengisahkan kisah Islam menarik lainnya. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, and comment. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشوق فينا لا ينام